Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, sehat semua ya. Baik. Apakah sudah masuk semua ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas Mas Damar siapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, berdoa kita sudah selesai ya. Semoga dengan berdoa kita hari ini, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya Umi akan mengabsen dulu. Nah, kira-kira ini kawan-kawannya masuk semua atau tidak? Coba tengok kanan kirinya. Iya, ternyata masuk semua ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini formasinya lengkap. Siswa Umi lengkap, semuanya ada 12 siswa. Baik, untuk pelajaran hari ini siapa yang tahu ini kita belajar apa? Iya, kita belajar akidah akhlak. Dengan materi minggu lalu, siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Coba si Aska. Ya, minggu lalu kita sudah masuk pada bab alat terpuji. Alat terpuji itu berarti alat yang baik. Kita belajar alat yang baik. Terus pada subbab apa kemarin di minggu lalu kita belajar mengenai alat yang baik? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Ya, coba Gilang. Ya, materi kemarin kita belajar mengenai bersikap santun kepada teman dan orang yang lebih tua. Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini materinya kita akan belajar di KD masih mengenai sikap atau alat terpuji. Sikap santun masih ada hubungannya dengan materi yang minggu lalu, yaitu makan dan minum. Jadi pagi hari ini tadi siapa yang sudah sarapan? Ya, tunjuk tangan semua. Alhamdulillah sudah sarapan, sudah makan dan minum. Iya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai adab makan dan minum. Nah, adab makan dan minum itu termasuk alat yang baik. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih caranya makan dan minum yang baik ya. Terus silakan anak-anak buka bukunya di halaman 76. Ya, jadi sebelum Umi lanjutkan, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti anak-anak yang pertama mampu memahami apa saja sih cara-cara yang harus dilakukan ketika makan dan minum. Yang kedua, apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika makan dan minum. Dan selanjutnya anak-anak bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi pagi ketika makan dan minum, ketika sarapan. Baik, sudah ketemu di halaman 76. Ya, jadi untuk metodenya, metode yang akan kita pakai pada pagi hari ini dengan materi adab makan dan minum adalah problem based learning. Artinya kita akan belajar dengan metode menyelesaikan masalah-masalah. Masalahnya ada di mana? Ada di buku kalian masing-masing. Ada di buku yang tadi Ibu minta buka di halaman 76. Nah, silakan di situ ada beberapa gambar ya kan. Nah, jadi sebelum lanjut, Umi akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, silakan kelompoknya Aska berempat, ya kelompoknya Damar berempat, dan Gilang. Silakan memposisikan atau duduk berkelompok. Nah, jadi tugasnya yang pertama, silahkan anak-anak amati gambar. Ada 3 gambar di situ ya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Silahkan diamati ketiga-tiganya tersebut. Dari ketiga gambar itu ada permasalahan apa saja di situ?
Nah, silakan ditulis di buku catatan ya. Di situ ada permasalahan apa saja. Ya, Umi kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan apa permasalahan yang ada di untuk mengamati gambar tersebut. Baik, alhamdulillah sudah selesai nak. Ya, kita lanjutkan ya nak ya. Untuk selanjutnya yaitu Umi akan memberikan lembar tugas kepada anak-anak tadi yang sudah Umi bagikan ya di meja masing-masing kelompok. Itu silahkan dibuka lembar kerjanya. Nah, jadi tugasnya di situ anak-anak silahkan berdiskusi bersama kawan-kawannya per kelompok. Diskusikan dari 3 gambar tadi yang sudah anak-anak amati itu kira-kira untuk yang poin pertama, tata cara atau adat makan dan minum yang seperti apa yang seharusnya dilakukan. Jadi makan sama minum tuh seharusnya tuh yang seperti apa dari ketiga gambar tadi. Ya, jadi makan tuh harus seperti apa. Nah, disebutkan poin-poinnya. Kemudian yang kedua, apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika makan dan minum. Nah, kalau yang tadi bagaimana tata caranya? Nah, kalau nanti yang poin keduanya itu apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang makan dan sedang minum. Nah, silahkan dikerjakan, didiskusikan per kelompok. Nah, Umi kasih waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan. Bagaimana kelompok 2? Alhamdulillah kelompok 2 cepat ya, sudah selesai. Silahkan dikumpul mas. Ya, silahkan taruh di meja Umi. Kemudian, oh iya kelompok 1 sudah selesai. Ya, kelompok 3 alhamdulillah sudah. Jadi tadi sudah dikumpulkan. Nah, jadi pastikan tadi Umi udah ini kan sudah menyebutkan, berarti masih ingat dong. Nah, sekarang coba sebutkan dari kelompok 1 dulu. Nah, tata cara bagaimana tadi, apa saja yang harus dilakukan ketika sedang makan dan minum. Iya, salah satunya membaca bismillah. Siapa lagi kelompok 3? Kelompok 3 coba yang apa yang tidak boleh dilakukan ketika makan dan minum. Iya, tidak boleh apa menggunakan tangan kiri. Iya, kelompok 2. Oh, mau yang apa ya adabnya, yang tata caranya, silakan. Iya, membaca doa terlebih dahulu. Nah, ternyata selain anak-anak sudah tadi berdiskusi mengerjakan di lembar tugas yang sudah dikumpul, ternyata anak-anak juga masih ingat ya. Jadi baiklah, terima kasih ya. Ibu akan periksa sebentar untuk tugasnya. Nah, alhamdulillah untuk tugasnya semua keseluruhan kelompok itu mendapatkan nilai yang mendekati sempurna, bagus semuanya. Berarti anak-anak sudah paham dengan mengamati gambar ketiga tadi. Iya, jadi sekarang kita simpulkan. Nah, jadi dari gambar pertama tadi, bagaimana ketika kita makan dan minum? Iya, membaca bismillah, duduk yang baik. Ya, tidak boleh duduk yang baik. Nah, duduk yang baik juga itu termasuk sikap layak terpuji atau sikap santun. Nah, terus apalagi tadi yang disebutkan kelompok tadi, ketika kita makan harus membaca bismillah, berdoa. Iya, seperti yang disebutkan dari kelompok 2 tadi, mengikuti sunnah Nabi dengan menggunakan tangan, tapi pakai sendok juga boleh. Kemudian menggunakan tangan kanan. Kemudian untuk yang tidak boleh dilakukan ketika makan dan minum, ya salah satunya tadi tidak boleh makan menggunakan tangan kiri. Kemudian tidak boleh sambil berdiri dan berjalan, apalagi sampai berlari. Nah, terus tidak boleh berebut makanan. Ya, tidak boleh berebut makanan. Selanjutnya tadi yang disebutkan kelompok 3, kita makan dan minum tidak boleh sambil ngobrol, sambil berbicara. Nah, setelah itu kita juga
yang tidak boleh dilakukan ketika makan dan minum adalah tidak boleh menyisakan makanan. Jadi dari sini sudah paham anak-anak Umi semuanya? Alhamdulillah ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Umi cukupkan sampai di sini. Semoga ini semua dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak sudah tahu bagaimana tata caranya dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika makan dan minum. Bisa langsung kita sama-sama praktekkan baik di rumah atau ketika kita makan di sekolah. Ya, iya, alhamdulillah. Baiklah, silakan ketua kelasnya untuk disiapkan kita berdoa. Berdoa selesai, alhamdulillah. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.